Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Puji Tuhan saat ini kita dapat kembali lagi untuk beribadah bersama-sama dan sebentar lagi kita akan memulai ibadah online pada hari ini. Mari kita siapkan hati untuk memberikan yang terbaik. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini Tuhan sebentar kami akan memulai ibadah online Tuhan sertai, Tuhan pimpin dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Di hadapan kemegahan-Mu
Kami kembali mengundang Bapak, Ibu, Saudara-saudari untuk mengikuti ibadah online GBI CRC setiap hari Minggu di channel City Restoration Center, yang linknya akan kami bagikan juga melalui grup WhatsApp. Bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang rindu untuk memberikan persembahan, persepuluhan, dan kontrak gedung bisa dimasukkan ke rekening berikut. Salam saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Kita ketemu lagi dalam ibadah online GBI CRC, dan hari ini kita akan belajar sedikit firman Tuhan untuk menjalani hidup-hidup kita masih di masa pandemi ini. Sebelum kita renungkan firman Tuhan, saya ajak jemaat untuk berdoa. Bapa kami dalam surga, Bapa kami dalam Tuhan Yesus, kembali kami mengucap syukur karena kasih karunia-Mu saja kami boleh ada, karena kasih karunia-Mu saja kami boleh mengikuti ibadah online dari rumah kami masing-masing. Terima kasih Bapa, sampai saat ini kami semakin hari semakin merasakan pemeliharaan Tuhan atas kami secara luar biasa. Bapak, terima kasih buat berkat-Mu yang berlimpah-limpah. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini kembali kami merenungkan firman-Mu. Urapi jemaat-Mu Bapak, buka hati dan pikiran mereka untuk mereka boleh terima firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Terima firman Tuhan, berkat Tuhan yang luar biasa lewat firman-Mu dengan sungguh-sungguh, dan kami konsentrasi hanya pada firman-Mu. Urapi juga hamba-Mu Bapa dalam menyampaikan firman-Mu ini, karena hamba-Mu yang tidak ada apa-apa ini, tanpa Engkau hamba-Mu tidak mampu menyampaikan firman-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Kami sambut firman-Mu dengan segala kerinduan hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Kembali lagi salam jemaat GBI CRC, untuk khusus dari teman-teman kita Pangalengan, dari Gunung Puntang dan sebagainya, Sampurasun, Rampes. Yes, oke. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih, renungan firman Tuhan yang akan saya bawakan hari ini itu boleh dikatakan ada melanjutkan sedikit apa yang sudah dibawakan oleh Bung Adit 2 minggu yang lalu. Bung Adit masih ingat ya Bapak Ibu dan saudaraku yang kekasih, Bung Adit memaparkan tentang perubahan, dan minggu lalu Bapak Pendeta Elias Parera membawakan tentang berkat. Nah, masih ada kaitannya dengan hal itu. Hari ini kita coba merenungkan sedikit firman Tuhan tentang melakukan kehendak Allah. Berbicara melakukan kehendak Allah ini sangat luas Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang kekasih. Tentu saja dalam waktu yang singkat ini gak mungkin bisa kita bahas semua, tetapi ada beberapa poin yang akan saya sampaikan di sini. Mari kita buka hati, buka pikiran kita, sama-sama kita belajar firman Tuhan. Dasar ayat firman Tuhan tentang melakukan kehendak Allah yang saya bawakan hari ini adalah dari Efesus 2 ayat 10. Apa yang tertulis di sana, saudara-saudaraku yang kekasih? Dikatakan di sana, karena kita ini buatan Allah. Kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Jadi sangat clear ya Bapak Ibu, kita buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk, nah itu sangat clear, melakukan pekerjaan baik. Sangat luas pekerjaan baik, tapi nanti kita bahas hanya 2 poin saja ya Bapak Ibu ya. Saya lanjutkan, yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Jadi Allah sudah mempersiapkan pekerjaan baik yang mana yang harus kita lakukan. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Apa maksudnya? Ia mau supaya kita hidup di dalamnya, maksudnya adalah supaya kita senantiasa hidup dalam pekerjaan baik yang dikehendaki Allah itu. Nah, 2 minggu yang lalu Bung Adit bicara tentang perubahan. Berubah oleh pembaruan akal budimu,
Sehingga katanya kita mengetahui kehendak Allah. Intinya di sana salah satunya. Dan minggu yang lalu Bapak Elias bawakan tentang berkat. Nanti saya singgung juga di sana. Bapak Ibu dan saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus. Pertanyaannya sekarang, mengapa kita melakukan kehendak Allah itu sangat penting? Kenapa itu menjadi sangat penting? Saya baca ada 2 poin di sini Bapak Ibu ya. Ada 2 ayat yang menjadi alasan mengapa melakukan kehendak Allah itu sangat penting. Banyak yang lain tapi saya intikan di sana saja Bapak Ibu. Yang pertama dari 1 Yohanes 2 ayat 17. Firman Tuhan mengatakan di sana, dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang-orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Itulah alasan salah satunya mengapa kita harus melakukan kehendak Allah, Bapak Ibu dan saudaraku yang kekasih. Karena dunia ini sedang lenyap. Tetapi katakan di sini orang-orang yang melakukan kehendak Allah akan hidup selama-lamanya. Amin Bapak Ibu. Yang kedua, saya ambil dari 1 Petrus 4 ayat 2. 1 Petrus 4 ayat 2. Di sana dikatakan apa? Supaya waktu yang sisa. Bicara akhir zaman ini ya Bapak Ibu, waktu yang tersisa. Jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Nah, di sini Allah memperingatkan kita, Bapak Ibu, sebagai umat pilihannya, agar waktu yang tersisa di zaman akhir ini, jangan kita pakai atas keinginan kita, keinginan manusia, tapi kita pakai waktu ini untuk melakukan kehendak Allah. Sebenarnya masih banyak alasan yang lain Bapak Ibu, tapi 2 alasan ini saya anggap penting, makanya saya sampaikan. Yang pertama dikatakannya di sana supaya kita hidup selama-lamanya. Yang kedua supaya kita tidak melakukan sesuai dengan keinginan manusia, tetapi sesuai dengan kehendak Allah. Nah, pertanyaan berikutnya Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang kekasih ada, apa saja kehendak Allah yang harus kita lakukan? Banyak banget. Kehendak Allah yang harus kita lakukan banyak. Tetapi kembali lagi, di sini saya bawa 2 poin Bapak Ibu. 2 poin. Saya kaitkan memang dengan khotbah 2 minggu yang lalu dan minggu kemarin. Dari Efesus 2 ayat 10. Apa saja kehendak Allah yang harus kita lakukan? Efesus 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakannya dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Jadi kita diminta melakukan pekerjaan baik. Oke? Yang dipersiapkan Allah sebelumnya, Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi kita diminta Allah, kehendak Allah untuk melakukan pekerjaan baik. Tidak ada pekerjaan yang jelek yang harus kita lakukan, nggak ada. Allah pengen kita sebagai umatnya melakukan pekerjaan baik di komunitas manapun Allah tempatkan kita. Apakah sebagai karyawan, sebagai pemilik perusahaan, pemilik toko, sebagai buruh tani, dan sebagainya. Allah mau kita melakukan pekerjaan baik. Yang kedua, saya ambil dari Galatia 6 ayat 10. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang kekasih, di sana dikatakan, karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Kembali lagi Allah berkehendak terhadap hidup kita agar kita melakukan perbuatan-perbuatan baik. Bapak Ibu kalau ditanya apa saja Pak Pepi perbuatan baik, ayo kita bedah Alkitab, nanti banyak banget. Buah roh ada, pekerjaan baik dan yang lainnya. Intinya kita melakukan pekerjaan baik sesuai dengan kehendak Allah. Itulah dia yang menjadi kehendak Allah di sini. Jadi yang pertama adalah kita melakukan pekerjaan baik, Bapak Ibu. Nah,
Kalau bicara melakukan perbuatan baik, Bapak Ibu, kalau kita bahas lebih detail lagi di sini ada unsur kita yang melakukan. Betul ya? Berbuat baik, tetapi ada unsur kita harus proaktif. Tadi dikatakan kita melakukan perbuatan baik terhadap semua orang, terutama terhadap teman-temanmu seiman, katanya. Berbuat baik, kita proaktif. Jangan pakai standar dunia, Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang kekasih. Standar dunia apa? Orang sering mengatakan, kamu harus buat baik dulu sama aku dong, baru aku berbuat baik. Itu standar dunia. Standar kerajaan Allah, kehendak Allah, tidak. Kita yang proaktif melakukan perbuatan baik. Mau orang lain berbuat tidak baik sama kita, mau orang lain berbuat yang jahat sama kita, Allah berkehendak kita melakukan perbuatan baik. Standar kita, standar kerajaan surga. Lukas 6 ayat 31 mengatakan begini, Bapak Ibu. Proaktif ya, kita harus proaktif berbuat baik. Dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, clear ya Bapak Ibu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Sebagaimana kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu. Bapak Ibu, kalau kita ingin orang di sekitar kita, siapapun itu, berbuat baik sama kita, maka dari ayat ini sangat clear. Kita dulu yang proaktif berbuat baik. Kita pakai standar kerajaan Allah, bukan standar dunia, Bapak Ibu. Standar dunia, seperti yang saya katakan tadi, Anda berbuat baik dulu sama saya, baru saya berbuat baik kepada Anda. Itu standar dunia. Tapi standar kerajaan Allah, kita yang proaktif. Kalau kita ingin orang lain mengasihi kita harus kasihi dia dulu. Kalau kita ingin orang lain berbuat baik sama kita, maka kita yang terlebih dahulu harus berbuat baik sama dia. Itu yang pertama. Yang kedua dari 1 Petrus 3 ayat 9. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Ayat ini sering kita dengar ya Bapak Ibu ya. Ya, atau caci maki dengan caci maki. Tetapi sebaliknya, hendaklah kamu memberkati. Nah, dikatakan hendaklah kamu memberkati. Di dalam kata memberkati itu ada unsur proaktif, Bapak Ibu. Kita yang lebih dulu. Oke, memberkati. Makanya saya katakan tadi berbuat baik ada unsur proaktifnya, kental dengan unsur proaktif. Karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Nah, seringkali kita terbalik, Bapak Ibu. Tuhan berkati aku dulu supaya aku memberkati orang lain. No. Standar kerajaan Allah, kita memberkati dulu, baru Tuhan mau berkati kita. Itu sangat clear, Bapak Ibu. Nah, dasar berbuat baik di sini, Tuhan menghendaki kita harus proaktif, bukan nunggu. Itu yang pertama, berbuat baik, Bapak Ibu. Apalagi kehendak Allah yang harus kita lakukan. Nah, saya katakan tadi Bapak Ibu, yang saya bawakan hari ini hanya dua bagian besar saja. Satu, berbuat baik sama siapapun. Standarnya kita pakai standar kerajaan Allah. Kita yang proaktif berbuat baik dulu. Mau orang lain berbuat jahat, mau orang lain berbuat yang tidak baik, mencaci maki kita, Tuhan clear, jangan balas, katanya. Tetap berbuat baik. Yang kedua, apa saja kehendak Allah yang harus kita lakukan? Saya bawakan hari ini dua ya Bapak Ibu. Dari 1 Tesalonika 5 ayat 18 dikatakan di sana, mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Allah menghendaki kita mengucap syukur dalam segala hal. Dalam kondisi pandemi COVID-19, kita tetap mengucap syukur. Tidak ada keluhan. Tuhan, ini kapan sih berlalu? No. Kita tetap bersyukur. Kenapa? Masa pandemi ini Tuhan tetap peliharakan kita. Saya merasakan betul
pemeliharaan Tuhan terhadap saya dan anak-anak saya selama masa pandemi ini luar biasa Bapak Ibu. Semakin hari semakin luar biasa. Yang kedua dari Kolose 4 ayat 2, bertekunlah dalam doa dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Kehendaklah yang kedua untuk kita lakukan terus-menerus Bapak Ibu, mengucap syukur. Apapun keadaan kita, apapun yang kita alami, mengucap syukur. Ini gampang ngomongnya Bapak Ibu, tapi melakukannya sangat sulit. Namun karena Tuhan sudah memerintahkan atau Tuhan yang berkehendak, tinggal kita mau tidak, itu saja. Begitu kita mau melakukannya, Tuhan pasti kasih kekuatan bagi kita. Amin Bapak Ibu. Amin. Oke. Mengucap syukur, apapun yang terjadi, mengucap syukur. Kenapa Bapak Ibu? Sebenarnya tentang ucapan syukur pernah saya bawakan renungan ini tahun yang lalu. Saya coba ulang kembali Bapak Ibu. Ada apa di balik mengucap syukur itu Bapak Ibu? Apa yang tertuang di balik mengucap syukur itu? Ada beberapa poin yang saya bagikan dulu Bapak Ibu. Saya ingatkan lagi di dalam kita mengucap syukur. Yang pertama, dengan mengucap syukur kita menyerahkan segalanya termasuk masalah-masalah yang kita alami kepada tangan Tuhan. Apa yang sedang Bapak Ibu alami? Apa yang sedang saudara-saudaraku alami? Ucapkan syukur. Dengan mengucap syukur, kita serahkan itu semua kepada Allah Bapa di surga. Dan dampaknya apa? Ucapan syukur merupakan cara di mana kita berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Dan Bapak Ibu masih ingat konsep? Di mana kita angkat tangan, maka Tuhan pasti turun tangan. Amin Bapak Ibu. Yang kedua, di balik pengucapan syukur, pada saat kita bersyukur, berarti kita mengatakan kepada Tuhan bahwa kita mau dibentuk dan diprosesnya. Dengan cara Tuhan tentu saja. Kita mau dibentuk, kita mau diproses. Itu yang kedua, di dalam pengucapan syukur. Yang ketiga, ucapan syukur merupakan cara di mana kita membiarkan kasih Tuhan. Dengan mengucap syukur, kita akan membiarkan kasih Tuhan mengalir dalam hidup kita. Itu janji Tuhan. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Dan yang keempat, di dalam mengucap syukur, ketika kita mengucap syukur, kita membiarkan kuasa Tuhan bekerja, mengubahkan hidup kita, apapun beban kita. Ucapan syukur itu satu senjata yang paling ampuh untuk mengatasi beban kita semuanya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, renungan hari ini, saudara-saudaraku yang kekasih GBI CRC, penekanan saya hanya ada dua, melakukan kehendak Allah. Kita belajar berbuat baik. Di dalam unsur berbuat baik ada unsur proaktif, tidak menunggu. Tidak orang lain dulu berbuat baik baru kita berbuat baik. Yang kedua, mengucap syukur. Mengucap syukur juga proaktif. Proaktifnya apa? Apapun yang kita alami, kita tetap mengucap syukur. Ku nyatakan
Ibu? Kita berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih buat firman-Mu. Meskipun singkat, tapi kami tahu Tuhan sedang ajar kami untuk kami proaktif dalam hal berbuat baik dan mengucap syukur day by day dalam hidup kami dimanapun Tuhan tempatkan kami. Bapa, berkati kami, umat-Mu, jemaat-Mu di GBI-CRC, berkati juga GBI-CRC untuk boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Dimanapun kami Tuhan tempatkan, kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa, hamba-Mu sudah berhenti berbicara, tapi kami percaya firman Tuhan akan berbicara selama-lamanya. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Semua jemaat yang diberkati sama-sama kita katakan amin. Salam Bapak Ibu, sampai ketemu lagi di ibadah online lainnya. Tuhan Yesus memberkati. Baik Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini dan kita akan berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kembali pada pagi hari ini. Terima kasih untuk ibadah online yang sudah Tuhan berkati yang luar biasa. Terima kasih buat firman yang kami terima yang luar biasa pula. Berdoa Tuhan berkati setiap jemaat Tuhan di rumah mereka masing-masing saat ini. Tuhan tolong mereka. Apapun jadi pergumulan mereka, Tuhan tolong. Yang sakit Tuhan sembuhkan. Yang lemah Tuhan berikan kekuatan. Yang berputus asa Tuhan berikan penghiburan dalam nama Tuhan Yesus. Bila kasih Allah dicurahkan melimpah setiap jemaat Tuhan di mana mereka berada. Apa menjadi kebutuhan hidup mereka sehari-hari, Tuhan yang mencukupi. Menurut kekayaan dan kemuliaan Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Dan saat ini kami mohon berkat-Mu atas kami. Mari saudaraku angkat kedua tanganmu. Arahkan hati kepada Bapa yang di sorga. Dan terimalah berkat Tuhan. Allah Bapa yang melihat setiap tangan-tangan yang terangkat ini. Bapa yang mengurapi, Bapa yang memberkati. Apa yang dikerjakan oleh kedua tangan setiap jemaat Tuhan. Mereka berhasil, mereka beruntung. Mereka naik dan bukan turun menjadi kepala dengan ekor. Diberkatilah usaha bisnis mata pencarianmu. Diberkatilah pekerjaan karyamu. Diberkatilah rumah tangga keluargamu. Dalam nama Tuhan Yesus. Dan biarlah kasih karunia damai dicatat Allah Bapa. Kasih daripada Tuhan Yesus Kristus. Persekutuan Tuhan Roh Kudus yang manis. Kiranya menyertai saudara sekalian mulai hari tiap-tiap hari bahkan sampai Maranatha. Bahkan Tuhan Yesus datang awan menanti dalam kemuliaannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami berdoa haleluya. Yang percaya bersama kita katakan amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Demikian ibadah online pada hari ini. Tetap menjaga kesehatan dan tetap bersuka cita. Terima kasih, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.